Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana alaina binikmatil iman wal islam wa hiya a'damun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat iman dan Islam yang sampai detik ini tetap dalam nafas dan sanubari kita. Kita juga bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga mudah-mudahan pada hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Sesaat lagi kita akan dihantarkan, diperjumpakan oleh Allah menjumpai Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan Tuhan telah memberikan arahan dan suri toladan bagi seluruh umat manusia dan pembawa rahmat bagi alam semesta. Kaum muslimin rahimakumullah, tiada terasa begitu cepat waktu berlalu. Kadang kita ketemu malam, lalu kemudian akan jumpa pagi, kemudian siang kembali. Kita jumpa hari Senin, sepekan kemudian Senin kembali. Lalu kita akan berjumpa bulan berikutnya, dan tidak terasa saat ini kita di penghujung Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di dalam sebuah masjid, beliau melihat ada seorang yang sedang tertidur, padahal waktu sudah menunjukkan azan. Maka Rasulullah meminta kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk membangunkannya. Maka dibangunkanlah si fulan. Ini kisah dalam sebuah riwayat yang panjang. Lalu terbangunlah si fulan itu. Ali bin Abi Thalib berkata dan bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, mengapa engkau yang meminta aku untuk membangunkan si fulan? Biasanya hal baik engkaulah yang akan melakukannya sendiri." Lalu Rasulullah mengatakan, "Wahai Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya sekiranya aku yang membangunkan si fulan ini, maka apabila tidak mau menjalankan perintahku, maka jatuhlah sifat kekafiran dalam dirinya. Maka apabila engkau yang membangunkan, akan tetapi apabila dia tidak mau, maka dia masih dalam kategori tidak mengapa." Apa maknanya? Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sesaat lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, Ramadan Karim, penuh kemuliaan. Ini artinya tamu yang sangat istimewa. Maka apabila kita akan berjumpa dengan sesuatu yang istimewa, apakah hari, apakah waktu, apakah benda, apalagi manusia atau peristiwa, tentu kita akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kita sudah mahfum semuanya. Surat ini akan selalu dikumandangkan, dilantunkan pada saat bulan Ramadan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban berpuasa bukan hanya kepada kita, tetapi sesungguhnya umat-umat sebelumnya pun menjalankannya. Maka ini sesungguhnya adalah satu kewajiban yang sangat istimewa yang diberikan kepada umat Rasulullah agar kita menjadi pribadi la'allakum tattaqun. Nah, dengan menyambut Ramadan, maka bagi kaum muslimin dan muslimat, utamanya orang-orang yang beriman, maka dia akan dengan sukacita, dengan riang gembira menyambutnya. Mengapa? Karena di dalam Ramadan begitu banyak kemuliaan dan keutamaan di dalamnya.
Di antaranya adalah yang pertama, tentu saja di dalam bulan Ramadan kita akan ditemukan dengan yang namanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dibagi menjadi 3 bagian penting waktu di dalamnya. Sepertiga pertama sebagai syahrul rahmat. Rahmat akan turun kepada orang-orang yang beriman. Tentu saja kepada siapa? Kepada orang-orang yang dengan keimanan dan ketakwaannya menjalankan ibadah puasa dengan lillahi ta'ala, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, di fase triwulan pekan kedua, bagian kedua, Allah akan janjikan ampunan, syahrul maghfirah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan dengan penuh perhitungan, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Lalu kemudian yang terakhir sebagai bagian 3/4 yang paling akhir menjelang takbir Idul Fitri merupakan bagian dari itqum minan nar. Jadi menjauhkan diri dari api neraka. Bahkan di dalamnya bagaimana seorang mukmin, seorang muslim diwajibkan, dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, taqarrubun ilallah, dengan cara memperbanyak qiyamul lail, dengan cara iktikaf di masjid-masjid yang merupakan bagian dari cara bagi seorang mukmin untuk lebih berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah, lalu memohonkan ampunnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian di dalam Ramadan juga bagaimana melatih kesabaran kita dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Ini sekaligus melatih pada diri kita, melatihkan pada jiwa kita. Kita menjadi pribadi yang empati. Pada saat ini, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina tidak pernah berjumpa dengan makanan. Bahkan dalam cerita yang terakhir, betapa pedihnya saudara-saudara kita yang seiman. Tidak terdapat makanan, maka tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan sampai dengan dimakan. Ini tuh sungguh memilukan, menyedihkan. Dengan berpuasa, kaum muslimin di belahan bumi lainnya dilatih untuk bersabar, berempati. Bagaimana sejak subuh lalu kemudian sampai petang maghrib berkumandang, kita dalam kondisi harus menahan lapar. Meskipun ada makanan, tetapi kita tahu bahwa secara syariat ketika bulan Ramadan, dari azan subuh sampai dengan azan berkumandang di waktu maghrib, kita diharamkan untuk makan. Kesabaran ini akan membawa pahala yang berlimpah kepada orang yang berpuasa. Lalu kemudian pada bulan Ramadan juga diturunkannya Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah yang sampai hari ini, inilah adalah satu-satunya mukjizat yang kaum muslimin masih bisa menyaksikannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi pada bulan ini diturunkannya Al-Qur'an. Mengapa Allah turunkan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an ini sebagai petunjuk hidup, sebagai pembeda dari hak yang batil, dan juga memberikan penjelasan terhadap apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kebatilan itu sendiri. Kita dianjurkan untuk lebih banyak untuk tartilul Quran di bulan Ramadan. Bahkan kita dianjurkan untuk menghatamkannya berulang-ulang. Hal ini juga yang sering dicontohkan oleh para ulama, para salafus soleh, para kiai, para ustadz, bagaimana di bulan Ramadan kita memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca, tadarus, bahkan bersama-sama mungkin dengan jamaah yang lain atau komunitas-komunitas tertentu. Jadi jamaah sekalian, rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang yang bertakwa, ini adalah kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Mengapa? Karena
bagi orang yang beriman dan bertakwa, bulan Ramadan adalah kesempatan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemuliaan-kemuliaan yang tadi kita sudah sampaikan, dan juga kesempatan untuk memperoleh ampunan, dan juga barangkali kita akan mendapatkan keberkahan, maslahah di dalamnya. Dengan berbagai macam kegiatan ibadah, kesempatan kita beramal soleh di bulan Ramadan, harapan kita adalah di penghujung Ramadan kita akan menjadi pribadi yang la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian kita juga mampu menjemput Idul Fitri. Kita kembali fitri, hilangnya dosa-dosa, diampunkannya segala khilaf kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Maka sekali lagi mari kita sambut bulan Ramadan 1446 Hijriah ini dengan rasa penuh kesukacitaan, dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Maka dengan kesenangan ini, insya Allah kita mulai mempersiapkan diri dengan baik. Lalu kita akan membuat program yang terbaik di bulan Ramadan ini. Kalau bisa, kita menganggap bahwa Ramadan ini seolah-olah sebagai Ramadan terakhir bagi kita, sehingga kita dengan bersungguh-sungguh secara mujahadah mempersiapkan segala amalan yang akan kita laksanakan pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Semoga apa yang kita harapkan dan kita senantiasa memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melaksanakan Syamul Ramadan dan segala rangkaian ibadahnya semata-mata karena Allah dan mendapatkan pahala di sisinya. Hadanallahu ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.